Ya kan sekarang kan ada Kompas di HP. Ada Kompas di HP. Nah, Anda kalau punya itu download jangan cuma satu, download tiga. Download tiga. Kenapa? Karena nanti biar bisa cross check, bener atau tidak. Aplikasinya keliru, tidak madhab Ka'bah nanti. Bisa madhabnya Monas. Itu ada tiga aplikasi yang kiblat, nanti Anda cek tiga-tiganya sama, istihad berarti sini. Anda sholat di kereta bisa ngadep kiblat, menyempurnakan toharohnya, menyempurnakan sholatnya, rukuk sujud semua sempurna. Ini dilaksanakan semua dalam kereta. Untuk hukum wajib qadha ada khilaf. Ada ulama yang mengatakan tetap wajib qadha, ada ulama yang mengatakan tidak. Tapi kalau di kereta Anda tidak bisa menyempurnakan sholat, berarti tidak ada tempat sholat, ini sangat sempit, airnya nggak ada, airnya mati dan lain sebagainya, tidak bisa. Gimana? Ya udah sholat sebisanya, nanti sampai lokasi kemudian di qadha. Paham ya? Alhamdulillah sekarang ini di kereta itu sebetulnya bisa. Ya pernah sholat di kereta? Itu cari Kompas, kemudian antara gerbong ke gerbong itu kan ada kamar mandi biasanya. Di situ tuh kita kasih alasnya koran. Sholat subuh waktu itu pernah kita. Itu kita melaksanakan sholat subuh. Pernah. Turunnya kita qadha. Padahal itu sudah sempurna wudunya, ngadep kiblat, rukuk sujud juga bisa selesai kita lakukan. Begitu, paham ya? Juga sholat di pesawat, misalkan apa, umroh dan lain sebagainya. Ya. Jadi punya utang sholat tapi lupa jumlahnya berapa. Ada orang punya utang sholat, yakin saya punya utang sholat tapi jumlahnya berapa lupa. Kira-kirakan aja angka yang paling memungkinkan. Saya kurang lebih tidak sholat subuh sekian kali, zuhur sekian, asar sekian, maghrib sekian, isya sekian. Kira-kirakan aja angka yang paling memungkinkan. Tapi jujur, kadang-kadang kan orang mungkin maghrib isya banyak sholatnya, mungkin yang paling jarang itu subuh, padahal mungkin banyak sholatnya. Anggap angka yang paling memungkinkan. Setelah itu digodok. Cara godoknya jadi sholat sunnahnya diliburkan dulu. Setelah sholat fardu lagi. Subuh lagi, zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi, gitu aja. Apa? Sholat sunnah enggak usah. Qadha itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah. Sholat sunnah hukumnya apa? Sunnah. Qadha hukumnya wajib sama sunnah, bagus mana? Wajib. Bagus wah. Jadi laksanakan sholat qadha, ambil tuntas satu, baru melaksanakan sholat sunnah. Dan mohon maaf, qadha itu kenapa lebih besar? Karena satu lebih wajib, dan yang kedua bebannya di hati itu lebih berat. Godaan setannya itu lebih besar. Wah, koncoku enak mensunah kok aku malah qadha. Dan berpikiran begitu. Itu gini kita yang lebih istimewa karena dia sunnah. Saya laksanakan sholat wajib. Dan Allah yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala itu mencintai orang yang bertaubat. Orang yang bertobat itu termasuk perjuangannya adalah dia mengqadha amal ibadah yang pernah dia tinggalkan sebagai bentuk taubatnya. Itu dicintai sama Allah Ta'ala. Ya, makanya untuk yang misi punya utang qadha, laksanakan sholat qadha Anda dengan penuh keyakinan terhadap rahmat Allah. Anda melaksanakan amalan yang lebih istimewa dibandingkan yang sholat sunnah, yaitu melaksanakan sholat qadha. Gitu. Jelas ya? Terakhir, yuk Pak Ustaz sama Mbah Dedi, ayo. Jangan gue mic, bengok. Ada tuh mic datang.
Tes. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang sholat Ustaz. Mau tanya, kalau sholat dijadikan konten tuh hukumnya gimana? Contohnya sholat imaman dengan kipas angin Ustaz. Dibuat konten itu hukumnya gimana Ustaz? Ya, Beb. Yuk, Mas Dedi kalian sampingnya. Apa? Sama? Aduh. Ini janjian tuh lagi? Patungan ini Ustaz Ibu. Terus ada lagi? Ya udah depannya. Terakhir. Ini jawab sekalian. Bis ini selesai. Cek. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya multi akad dalam syariat Islam? Terima kasih. Contohnya? Ketika dalam satu transaksi itu ada 2 akad. Contohnya apa dulu? Misal gini, dalam sebuah transaksi yang saya tahu franchise misalkan, dia membeli sewa mereknya, tetapi diharuskan juga untuk membeli bahan bakunya. Nah itu dalam tujuan syariat itu bagaimana? Ya. Yang pertama tentang bagaimana hukum menjadikan sholat sebagai konten dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita itu bercanda dengan menggunakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Ta'ala itu bagian daripada iman. Dan candaan-candaan yang merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Ta'ala itu hukumnya haram. Bahkan itu termasuk su'ul adab terhadap ajaran agama, yang mana kalau sengaja dilakukan itu orang yang seperti itu bisa tergolong orang yang meremehkan agama. Sudah meremehkan agama, naudzubillah min dzalik. Berarti nggak mungkin dia akan dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, kadang-kadang orang fasik aja, itu sekalipun dia masih bermaksiat itu tapi mesti menghormati ajaran agama. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang ngakunya terpelajar justru menjadikan agama ini sebagai bahan candaan. Orang yang menjadikan agama sebagai bahan candaan itu dia sedang menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Pasti orang itu sudah su'ul adab itu pasti kontan. Sudah pasti kontan. Ini sudah su'ul adab. Ini sudah su'ul adab. Jadi perbuatan buruk sama adab yang buruk itu bisa lebih bahaya adab yang buruk. Maaf ya, ada orang tidak ngelakoni sholat, tidak sholat, dosa apa enggak? Ada orang sholat tapi menghina sholat, lebih dosa mana? Ya menghina sholat, itu bahaya. Makanya saya dulu pernah menyampaikan, orang yang bercanda menggunakan urusan syariat apapun juga, kadang membuat candaan nama malaikatnya Allah, bercanda dengan Nabi Muhammad SAW, bercanda dengan Quran, bercanda dengan urusan salat dan sebagainya. Itu ibarat orang yang dia terjun dari gedung yang jauh, yang tinggi, dia jatuh bonyok berdarah-darah, perlunya cuma buat orang lain ketawa. Tidak waras berarti orang ini, berarti kan tidak waras. Pernah kita baca di salah satu syarah kitab Sulamut Taufiq, itu pernah ada orang, ketika itu ada santri lewat, dia sengaja mengolok-olok hadis Nabi. Dia bilang, santri, jalan di sayapnya malaikat kan? Hati-hati jalannya, jangan keras-keras, nanti takut sayapnya malaikat patah. Pagi dia ngomong begitu, sore kecelakaan kakinya patah. Kontan, hati-hati, usul adab itu kurang ajar itu langsung dibayar kontan. Orang itu terharamkan dari barokah itu karena dia meninggalkan adab. Dan orang itu mendapatkan berkah itu karena dia itu beradab. Itu yang pertama.
Yang kedua, masalah akad franchise, wallahu alam, saya belum berani jawab sekarang. Yang jelas, jika itu kan bisa jadi dua akad, seperti sewa produknya sendiri, kemudian beli bahan bakunya juga sendiri. Wallahu alam, saya masih belum bisa ngukur hukumnya gimana. Insya Allah datang lagi Senin depan nanti saya jawab, insya Allah mas ya. Dan lagi Senin depan nanti insya Allah saya jawab, nanti saya jadikan PR. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal salihil ahwal. Naftah alaina wa lakum futuhal arifin faqihna yakum fidin wa alamna wa ayyakum ta'wil. Wa hadina yakum la sawa'i sabil rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu bil alamin bi sirril Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه